Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Saudara, hujan yang masih mengguyur di sejumlah kawasan di Jabodetabek membuat genangan di beberapa lokasi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan sejak Senin siang mengakibatkan jalan di kawasan Rawalele, Kelurahan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan Senin malam terendam banjir. Kondisi Jalan Raya Sumatera terputus akibat terendam banjir setinggi 80 cm. Sejumlah gerobak milik pedagang ikut terendam banjir. Selain itu, sejumlah kendaraan mobil tidak sempat dievakuasi dan terendam akibat banjir tersebut. Selain itu, saudara, banjir juga merendam ratusan rumah. Sejumlah kendaraan mengalami mogok mesin karena berusaha menerobos banjir. Petugas BPBD berjaga di lokasi guna membantu warga. Dan informasi terkini dari banjir di wilayah Tangerang Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Kemudian ada di Kemang Fedriska Ananda dan di Cawang ada Eril Wiranata. Saya akan ke Eka terlebih dahulu di Ciputat. Eka, bagaimana kondisi terkini di sana? Masih tergenang banjir? Baik, Astrid, kami sampaikan di mana banjir sempat berangsur-surut di sore tadi. Namun pada malam ini hujan kembali turun dan mengakibatkan debit air bertambah. Seperti itu, Astrid. Ya, lalu bagaimana kondisi di sana? Apakah warga ini sudah mulai mengungsi atau masih memilih untuk bertahan di rumah mereka? Ya, di sini juga bisa kami sampaikan di mana warga tetap memilih bertahan. Namun pihak BPBD dari Kota Tangerang Selatan tetap jaga bila mana nanti warga membutuhkan evakuasi atau lebihnya seperti itu. Bisa Anda gambarkan dan ceritakan mungkin berapa ketinggian muka air di sana, Eka? Untuk sementara saat ini ketinggian air kurang lebih 80 cm. Namun jika hujan tidak juga berhenti, itu debit air akan naik dan akan bertambah seperti itu, Astri. Artinya akses transportasi terganggu, terputus atau bagaimana, Eka? Benar sekali. Di sini banyak kendaraan yang terpaksa untuk memutar balik, memilih alternatif jalan karena jalan di Sumatera ini terputus akibat banjir 80 cm. Seperti itu, Astri. Kalau hujan bagaimana? Apakah masih mengguyur? Untuk saat ini hujan masih mengguyur, seperti itu. Dan bagaimana kemudian penanggulangan ataupun juga tindak yang dilakukan oleh pihak terkait dari BPBD, misal apakah ada upaya yang dilakukan berdasarkan pantauan Anda? Baik, tadi juga kami sempat melihat di mana pihak BPBD sudah mengerahkan pompa-pompa air untuk menyedot air yang ada di sekitar Jalan Sumatera ini dan di perumahan seperti itu, Astrid. Ya, ada pompa-pompa yang digunakan untuk memindahkan air begitu ya, mengurangi. Lalu selain itu, apakah warga juga gotong royong untuk kemudian mengevakuasi barang-barang berharga yang ada di kediaman mereka, Eka? Di Tangerang Selatan, Banten, saudara, berdasarkan pantauan jurnalis Kompas TV Eka Marlupi, banjir masih menggenangi kawasan tersebut dan juga hujan masih mengguyur. Akses transportasi terputus dan banjir ini sekitar 80 cm. Namun warga masih memilih untuk tinggal di rumah mereka dan belum memutuskan untuk mengungsi. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini banjir di kawasan Cawang dan di kawasan Kemang. Kita akan ke kawasan Kemang terlebih dahulu. Ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Fedriska, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana? Masih diguyur hujan dan apakah masih tergenang banjir?
Ya Asri, kalau misalkan untuk saat ini hujan sudah mulai mereda begitu ya jika dibandingkan dengan 30 ataupun 1 jam yang lalu. Namun ini yang menjadi persoalan adalah kemudian jalan Kemang Raya yang ada di belakang saya ini kemudian sudah terendam air mungkin sekitar 30 hingga 50 cm karena memang ada bagian-bagian yang kemudian memang lebih dalam dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, kemudian dengan air tadi kalau misalkan kami pantau juga ini naik dengan cepat karena kalau misalkan kami pantau ini kali Krukut yang di depan sana ini juga meluap begitu sehingga memang dari pengguna motor begitu mereka lebih memilih jalan ke pinggir begitu untuk menghindari bagian-bagian yang memang lebih dalam dibandingkan dengan trotoar begitu. Nah Asri, kalau misalkan tadi saya juga bisa gambarkan ada beberapa juga masyarakat begitu yang kemudian khawatir begitu ya karena memang kemarin malam wilayah Kemang ini juga mengalami banjir yang memang cukup tinggi hingga sedada orang dewasa. Jadi memang mereka ini kemudian dengan sigap mengamankan kendaraan mereka untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan untuk petugas, kalau misalkan tadi ketika kami pantau, ketika banjir belum sedalam ini, airnya belum setinggi ini, begitu ya, memang dari PPSU Provinsi DKI Jakarta ini kemudian sudah menyiapkan, kalau saya lihat tadi ada satu semacam mesin air begitu yang kemudian akan mengalirkan genangan air yang ada di jalan kemudian dialirkan kembali ke sungai. Namun memang saat ini sungai sendiri pun masih meluap, air juga masih menggenangi wilayah Jalan Kemang Raya ini dan kemudian memang bisa Anda lihat di belakang saya ini sudah tidak ada lagi kendaraan yang kemudian melintas begitu ya karena kalau misalkan sekitar 15 menit ataupun 30 menit yang lalu kendaraan-kendaraan yang lebih besar dengan jenis SUV ini masih bisa melintas, namun kemudian kendaraan-kendaraan yang lebih rendah ini memilih untuk memutar balik begitu untuk menghindari jalan yang memang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, Asri. Ya, lalu tadi Anda sempat menyebutkan kemarin tinggi muka air atau ketinggian banjir ini mencapai dada orang dewasa sehingga warga ini mengevakuasi barang-barang mereka. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan, Fedriska, apakah banjir ini sudah terjadi sejak kemarin atau dari hari-hari sebelumnya? Ya Asri, tadi yang seperti saya sempat ungkapkan begitu ya bahwa memang terjadi banjir juga pada malam kemarin di Kemang, namun memang dengan cepat itu ditangani oleh petugas PPSU yang kemudian ini punya pompa air kalau saya lihat sudah standby di kawasan Kemang. Jadi memang ketika kemudian volume air di Kali Krukut ini lebih rendah, jadi maka air yang menggenangi Jalan Kemang Raya ini kemudian akan disedot dan kemudian dialihkan ke sungai. Namun kalau misalkan untuk saat ini belum bisa dilakukan apa-apa karena memang kali pun masih penuh, masih meluap. Jadi memang yang dapat dilakukan saat ini adalah menghindari jalan yang memang ini dapat menyebabkan kemudian kendaraan mogok begitu ya. Karena kalau misalkan Anda lihat ini di pinggir-pinggir di trotoar itu tampak para pengguna sepeda motor kemudian ini memilih menggunakan jalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan raya memang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, Asri. Ya, saya lihat juga di belakang Anda ada petugas di sana dan apakah karena ini memang tergenang banjir begitu ya dan tadi Anda sebutkan juga untuk kendaraan-kendaraan yang lebih rendah bukan SUV begitu tidak bisa melintasi, apakah memang ada pengalihan arus lalu lintas dan apakah Anda bisa menginformasikan begitu jalur-jalur alternatif yang bisa dilalui khususnya bagi pengendara yang ingin melintasi kawasan Kemang khususnya di titik Anda melaporkan, Fedriska? Ya untuk sementara kalau misalkan untuk memasuki wilayah Kemang begitu ya memang Jalan Kemang Raya ini merupakan akses utama begitu karena memang kalau misalkan bagian Kemang yang lainnya ini juga bisa diakses dari arah Mampang Perapatan. Namun kalau misalkan di Kemang Raya ini sendiri ini adalah akses satu-satunya yang bisa digunakan oleh masyarakat begitu. Karena kalau misalkan dari arah Kemang Raya ini kemudian terjadi perlambatan ataupun tersendatnya arus lalu lintas ini akan
mengular ke Jalan Antasari, sehingga ini juga akan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di Jalan Antasari. Nah, sehingga memang untuk kendaraan mobil begitu yang memang lebih rendah, ini mereka memilih untuk memutar balik daripada harus melintasi genangan air, karena memang mereka juga khawatir begitu karena kendaraan mereka mogok. Namun kalau misalkan untuk kendaraan motor, mereka masih punya opsi melewati trotoar begitu ya. Kemudian ada bagian-bagian memang lebih tinggi, jadi masih bisa digunakan untuk kendaraan sepeda motor. Baik, Fedriska, lalu apakah dari pantauan Anda sejak tadi melaporkan di sana, apakah ada pengendara yang memang nekat melintas begitu dan kemudian mati mesin atau mogok begitu? Ya, Asri, tadi saya juga memantau ada satu motor begitu memang nekat gitu melintasi jalan Kemang Raya ini, memang cukup dalam begitu ya, sehingga memang terprosok ke bagian jalan yang memang cukup dalam, sehingga memang tadi kalau misalkan saya pantau ini ada juga warga sekitar yang kemudian membantu begitu pengendara motor yang kemudian terprosok ini, sehingga kalau misalkan kami himbau kepada masyarakat yang menyaksikan Breaking News Kompas TV saat ini yang akan melintasi Jalan Kemang Raya ini, kemudian untuk mencari jalur-jalur alternatif jika memang akan melintasi Jalan Kemang Raya. Karena ada juga jalan dari arah Pejaten, begitu ada juga dari arah Mampang Perapatan. Jadi memang ada beberapa opsi jalan yang bisa digunakan. Namun kalau misalkan untuk ke arah Kemang Raya seperti ini hanya Jalan Kemang Raya di pertigaan Antasari saja yang bisa digunakan. Baik, dari Kemang, Jakarta Selatan kita akan bergeser ke Cawang, Jakarta Timur untuk memantau bagaimana kondisi dan informasi terkini di sana. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Ariel, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di Cawang? Ya, Sri, kini di Cawang memang dari curah hujan masih cukup deras, yang dimana hujan tersebut sudah terjadi sejak sore hari, tepatnya pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang jika dilihat pada hingga saat ini di underpass Cawang ataupun di Jalan Panjaitan tersendiri sudah tidak adanya genangan ataupun banjir yang terjadi di jalan, yang dimana berbeda pada hari sebelumnya, yang dimana tepat saat ini saya berada pada hari Minggu lalu sempat terjadi banjir walaupun memang tidak begitu tinggi dengan ketinggian sebesar 10 hingga 20 cm. Namun pada hari ini di Jalan Panjaitan Cawang atau underpass Cawang tidak terjadi banjir. Dan selain itu juga untuk kendaraan yang masih berlalu lintas pada malam hari ini masih terpantau lancar. Walaupun sempat ramai, tetapi tidak terjadi adanya titik kepadatan pada area Cawang ini. Dan selain itu juga memang pantauan kami sejak pukul 6 sore tadi dari kendaraan, lalu kemudian dari petugas polisi yang berada di Cawang ini juga sempat hadir untuk melakukan penguraian lalu lintas, yang dimana untuk memitigasi terjadinya penumpukan. Namun memang untuk hari ini diimbau untuk bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan melalui daerah Cawang ini untuk lebih berhati-hati, karena untuk curah hujan di daerah Cawang ataupun Jakarta Timur ini masih cukup deras. Asri. Tidak tergenang banjir tapi hujan masih mengguyur. Ada petugas yang berjaga di sana, Ariel, apakah untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan para pengguna jalan, khususnya tadi juga Anda sebutkan jalanan licin begitu di sana? Ya, Asri, memang untuk jalanan sendiri tidak licin, Asri, tapi tetap diimbau untuk lebih berhati-hati agar para pengendara lebih aman. Tetapi memang jika ditanyakan untuk petugas sebelumnya, sejak pantauan kami pukul 6 sore hingga pukul 8 tadi sempat ada petugas dari polisi yang berjaga, yang dimana memang untuk menjaga dari arus lalu lintas untuk memitigasi adanya titik kepadatan. Selain itu juga sempat ada beberapa petugas terkait dari lainnya untuk menjaga, memang karena beberapa daerah di Jakarta Timur ini sempat terendam banjir. Namun untuk hari ini, sejak sore hari ini, untuk beberapa titik tersebut sudah mulai surut, dan diharapkan untuk hujan juga tidak begitu lebat hingga malam hari, yang dimana dikhawatirkan adanya kiriman air pada sungai. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Lalu sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dari Kemang, Jakarta Selatan. Dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Eka Marlupi dari Ciputat, Tangerang Selatan. Terima kasih rekan-rekan.
Hujan deras masih mengguyur kawasan Jabodetabek, saudara. Di Jakarta, BPBD DKI Jakarta mencatat ada 109 RT dan 3 ruas jalan yang masih terendam banjir hingga pagi hari ini. Di kawasan Tangerang juga hal serupa masih sama. Hujan masih mengguyur dan beberapa kawasan masih terendam banjir. Serta di Bogor, Jawa Barat, hujan yang cukup deras dan juga banjir ini mengakibatkan bencana longsor.